Beberapa hari setelah Ice dimakamkan, malam itu di tengah lamunannya Dudi dikejutkan oleh sebuah suara yang tiba-tiba muncul dan melintas dari arah gang rumahnya. Sebuah suara gamelan yang menjadi pengiring pertunjukan jaipong yang seringkali dia dengar ketika istrinya sedang berlatih. Suara gamelan itu sangat pelan, namun terdengar dengan jelas oleh kedua telinganya, seperti terbawa angin malam yang berhembus di sela-sela ventilasi udara di rumahnya pada malam itu. Suara itu bersatu padu dengan suara malam, seperti jangkrik dan kodok yang menghiasi malam di kampung tersebut. Namun suara gamelan itu terdengar sangat lirih. Gamelan Sunda yang biasanya dimainkan dengan tempo yang cepat, kini temponya sangat pelan, dan hal itu membuat suasana menjadi suram dan menyeramkan untuk didengarkan. Dudi yang masih duduk pun langsung berdiri, dan setelah itu berlari mencari asal suara yang terdengar jelas di kedua gendang telinganya. Dia pun terus mencari ke segala arah, mencoba mendengarkan dengan seksama suara itu, yang setelah dia dengarkan lebih lama, suara gamelan itu rupanya berada tepat di depan rumah orang tuanya yang kini ia tempati. Dengan terburu-buru dia pun langsung membuka slot kunci pintu yang ada di dekatnya, karena dia yakin bahwa itu adalah suara sebuah gamelan dari pengiring istrinya sewaktu sedang menari dari panggung ke panggung semasa hidupnya dulu. Namun apa yang Dudi lihat sungguh berbeda. Tepat ketika dia membuka pintu pada malam itu, di depan rumah terlihat kosong, dan suara tersebut mendadak hilang tepat ketika dia membuka pintunya. Hanya kegelapan dari gang kecil dan sempit itu yang terlihat oleh kedua matanya. Dudi hanya bisa berdiri melihat kegelapan itu dalam beberapa menit, sebelum akhirnya dia menggelengkan kepala dan menutup pintu rumahnya kembali secara perlahan. Namun lagi-lagi, ketika pintunya hendak ditutup, dia mencium bau yang sangat harum. Sebuah bau yang sangat dia kenali, sebuah bau dari ramuan bunga-bunga liar yang sering dipakai mandi oleh istrinya, dan itu pun tercium olehnya secara sekilas ketika Dudi menutup pintu rumahnya secara perlahan. Bersamaan dengan suara yang merdu terdengar oleh kedua telinga Dudi. Dudi, Ice datang, Sebuah suara lirih pun terdengar, suara dari istrinya yang ia rindukan di tengah-tengah kegelapan malam. Sontak hal itu membuat dirinya berteriak secara spontan. Rasa sayang terhadap istrinya tidak pernah luntur membuat dirinya membukakan pintu lagi. Bahkan kali ini ia berlari keluar rumah dan melihat ke sekeliling gang rumahnya yang gelap itu dengan perasaan yang tidak karuan. Ice, di mana kamu, Ice? Dia berlari mengelilingi rumah orang tuanya yang ia tinggali sekarang setelah kematian istrinya. Namun dia sama sekali tidak menemukan istrinya yang ia cintai. Hanya suara dan bau harum yang seringkali tercium ketika istrinya ingin pentas dari panggung ke panggung semasa hidupnya pada malam itu. Dudi kembali menatap jalan setapak di depan rumah kedua orang tuanya dalam keadaan yang lemas tidak berdaya. Secara tidak sadar, dia tiba-tiba duduk dengan kedua tangannya yang menutupi wajahnya. Tetesan air mata terasa olehnya dan menetes ke arah lantai rumah orang tuanya pada malam itu. Pikirannya berkecamuk, hatinya mendadak gusar. Susah dia melepas istrinya yang kini sudah tiada dan meninggalkannya sendirian. Dudi yang tadinya adalah preman sekolah kini tampak murung. Tidak ada lagi keberanian baginya setelah istrinya meninggalkannya dengan cara yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Kepalanya tertunduk dengan suara tangisan dan tetesan air mata yang tidak lagi dia pendam. Dan hal itu membuat ibu dan bapaknya bangun dari tidur dan menghampirinya. Dudi, kenapa kamu? Kata Pak Mansur yang keluar bersama istrinya dari kamar. Bu, ambilkan teh hangat, biar nanti si Dudi aku suruh buat duduk kembali di dalam rumah. Kata Pak Mansur yang tiba-tiba menyuruh istrinya ketika melihat anaknya terduduk dengan posisi menangis di depan rumahnya. Ice, Pak, Ice, katanya sambil menunjuk ke arah jalanan setapak yang tampak kosong dan gelap. Pak Mansur hanya mengangguk di dekat Dudi. Dia sadar anaknya pasti terguncang dan masih belum rela ketika dia kehilangan istrinya. Akhirnya Pak Mansur membantu Dudi untuk berdiri. Tubuhnya terasa panas dengan wajah yang pucat. Dia membantu Dudi untuk duduk kembali ke dalam rumah, menutup pintu rumahnya rapat-rapat dan menunggu istrinya yang sedang membuatkan teh hangat untuk anaknya. Masih banyak wanita yang lebih cantik dari Ice, Dudi. Cari lagi aja wanita yang benar di kota sambil bekerja. Si Ice sekarang malah bunuh diri. Pasti ada apa-apa itu si Ice yang gak diketahui oleh kamu selaku suaminya. Ibunya datang dari dapur sambil menggerutu. Dia datang dengan membawa lampu minyak dan teh hangat yang dia bawa untuk anaknya pada saat itu.
Dia terus-menerus berkata tentang keburukan Ice, sosok yang tidak dia setujui ketika menikah dengan anaknya 2 tahun yang lalu. Iya Dudi, cari lagi aja wanita lain, toh kamu juga masih muda. Carinya yang tidak sekedar cantik wajahnya aja, jangan kayak si Ice, cantik sih cantik, tapi bisanya jaipong di depan laki-laki lain. Masak gak bisa, beresin rumah gak bisa, punya anak pun juga belum, terusin aja wajahnya dipercantik, kata ibunya dengan nada yang sedikit keras. Udah tuh Bu, jangan memperkeruh suasana, si Dudi teh sedang berduka, jangan ditambah-tambah, kata Pak Mansur dengan sedikit berteriak kepada istrinya yang cemberut sambil memberikan air teh hangat kepada Dudi. Tidak ada jawaban darinya. Dia malah lanjut berjalan kembali ke arah kamar sambil cemberut dan tidur kembali dengan selimut hangatnya. Pak Mansur yang tahu kondisi anaknya kini menemaninya di atas kursi, menyuruhnya untuk meminum air hangat agar dia tenang, dan menemaninya hingga anaknya tertidur di kursi tersebut dengan bantal dan selimut yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Rupanya hal itu tidak terjadi kepada Dudi saja malam itu. Banyak dari warga kampung Lewi Damar yang ternyata mendengar bunyi gamelan yang sama, sekaligus suara merdu dari Ice yang sedang bersenandung sambil berjalan mengelilingi kampung pada malam itu. Banyak dari mereka yang ketakutan, bahkan mereka yang bangun akan suara yang terdengar nyaring di depan rumah mereka. Mereka pun langsung keluar kamar dan berkumpul di ruang tengah dengan wajah-wajah yang ketakutan dibuatnya. Tidak ada logika yang masuk di dalam pikiran mereka. Manusia mana yang sengaja berkeliling di tengah malam mengelilingi kampung Lewi Damar dengan suara gamelan yang nyanyiannya juga merdu di depan rumah mereka masing-masing. Hingga suara gamelan itu terdengar kembali, terdengar hingga ke rumah Caca yang letaknya tak jauh dari balai RW pada malam itu. Caca yang baru saja melaksanakan pernikahannya dengan salah satu kembang desa dari kampung sebelah nampaknya belum tertidur pada saat itu. Dia masih berkutat dengan mesin tik serta tulisan-tulisan yang merupakan laporan tentang warga atas perintah sang bapak yang merupakan RW di sana. Sebagai penerus, dia harus mengetahui pekerjaan orang tuanya, karena nantinya kampung Lewi Damar akan dipimpin olehnya setelah bapaknya turun dari jabatannya. Sambil mendengarkan radio untuk pengusir sepi, dia fokus coretan dari tulisan-tulisan itu ke dalam mesin tik yang ia pakai. Namun tangan yang sedang mengetik itu pun tiba-tiba dihentikan ketika suara gamelan itu kini terdengar dari kejauhan dan terdengar sedang mendekati rumahnya yang berada dekat dengan jalanan besar. Suara apa itu? Kata Caca melirik ke arah pintu rumahnya yang terkunci dengan rapat. Suara gamelan itu terdengar mendekat. Suara yang awalnya samar-samar secara perlahan-lahan menjadi jelas terdengar oleh telinganya. Apalagi dia mendadak terdiam dan membisu, tepat ketika dia mendengar suara yang merdu. Suara dari seseorang yang sedang bersenandung dan mengiringi suara gamelan itu. Hatinya langsung berkata bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Tidak mungkin ada seorang yang berani bermain gamelan dan menyinden di tengah malam seperti ini. Rasa penasaran dan rasa takut bercampur menjadi satu. Apalagi di dalam ruangan tersebut hanya dirinya seorang yang kini mendengarkan gamelan itu yang semakin lama semakin terdengar dengan jelas. Detak jantung Caca langsung bergetar dengan sangat cepat. Bulu kuduknya merinding ketakutan setiap dia mendengar suara merdu yang terus-menerus terdengar olehnya. Langkah kakinya terasa berat. Ingin rasanya dia kabur ke arah kamar dan bersembunyi di bawah selimut bersama istrinya yang kini sedang tertidur pulas di sana. Di dalam ketakutannya dia bergumam sendirian, bergumam atas suara merdu yang masih saja terdengar oleh kedua telinganya pada saat itu. Ini mirip suara Teh Ice. Apakah Teh Ice itu gentayangan di kampung ini? Gumam Caca dalam hati. Sontak suara merdu yang terdengar tiba-tiba berhenti, bersamaan dengan suara gamelan yang tiba-tiba saja menghilang ketika Caca bergumam seperti itu. Namun, benar Caca, iya Teh Ice, kakak kelas Caca. Tiba-tiba ada sebuah jawaban yang terdengar entah dari mana, yang membuat tubuh Caca langsung bergidik kembali ketakutan dibuatnya. Seperti kaget atas jawaban yang terdengar olehnya, Caca pun langsung berlari ke arah kamar saking paniknya. Namun dia tersandung kaki meja saking terburu-burunya berlari ke arah kamar. Dia tidak peduli dengan rasa sakit yang ia rasakan. Yang dia pikirkan saat ini, dia ingin sekali menyembunyikan dirinya dan membiarkan Ice menghilang dari rumahnya. Dengan terburu-buru dia menuju kamar. Namun betapa terkejutnya ia ketika tirai kamar dia buka. Ada satu sosok yang berdiri di sebelah kasurnya.
Sosok wanita yang memakai baju kebaya berwarna hijau dengan corak-corak bunga yang berwarna merah dengan tangkai berwarna coklat yang ada dari ujung kebaya hingga ke pinggang. Sebuah selendang berwarna kuning terlihat sedang dipegang oleh kedua tangannya, dan rambutnya yang kini terurai panjang dengan bunga berwarna kuning yang sudah layu terlihat jelas oleh Caca pada waktu itu. Caca hanya bisa berdiri, tubuhnya terasa kaku atas apa yang dia lihat. Wujud itu sama dengan Ice ketika dia meregang nyawa dengan gantung diri di dalam rumahnya. Bahkan wajahnya yang kini melotot ke arahnya dengan lidah yang menjulur keluar dengan bekasan ikatan tali tambang yang menghitam terlihat jelas di lehernya. Sangat sama persis dengan mayat Ice ketika Caca membantu menurunkannya kemarin siang. "Caca, kapan kamu mau ngundang Ice? Sewaktu kemarin nikahan sama Eis, Caca tidak mengundang Ice untuk jaipongan di hajatan Caca." Sosok itu tiba-tiba bergerak sambil berkata kepada Caca yang berdiri dan tidak bisa bergerak dari pintu kamar. Salah satu tangannya diangkatnya. Jemari-jemarinya digerakkan seperti dirinya ketika menari di depan orang-orang yang menontonnya semasa hidupnya secara perlahan. Namun bedanya kini apa yang Caca lihat bukanlah Ice yang cantik, bukanlah Ice yang dikenal semasa hidupnya, melainkan hantu Ice yang muncul dengan wajah yang sama persis dengan dirinya ketika ditemukan gantung diri di dapur rumahnya. Caca tidak menyangka sosok Ice muncul kembali dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur, juga kepalanya yang bergerak ke kiri dan ke kanan, dengan tubuh yang bergerak perlahan sambil menari jaipong di depan dirinya, membuat Caca benar-benar sangat ketakutan. Caca ingin sekali berteriak membangunkan istrinya yang tepat berada di samping sosok yang sangat menyeramkan itu. Namun dia seperti tidak bisa mengeluarkan suaranya. Suaranya seperti tertahan oleh sesuatu yang membuat mulutnya menganga tanpa mengeluarkan suara. Hingga akhirnya Caca bisa berbalik dan memalingkan tubuhnya ke arah ruangan tengah. Meskipun... "Mau kemana, Ca?" Tiba-tiba tepat beberapa detik dia memalingkan tubuhnya, dia melihat sosok Ice kembali muncul, tepat 1 meter dari tempat dia berdiri. Rambut panjang yang acak-acakan, baju jaipong berwarna hijau dengan selendang berwarna kuning cerah pun terlihat jelas oleh kedua matanya. Apalagi wajah Ice yang hancur kini menyeringai kepadanya membuat Caca semakin ketakutan. Entah apa yang terjadi, kenapa Ice muncul di hadapan Caca pada malam itu. Namun yang pasti Caca akhirnya tidak bisa mempertahankan kesadarannya. Dia terlalu takut melihat sosok Ice yang berdiri tepat 1 meter di depan tubuhnya dengan wajah yang begitu sangat menyeramkan. Tubuhnya sontak ambruk. Mulutnya terbuka dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Pada saat yang bersamaan, Ice hanya tersenyum kecil dengan mulut yang berbusa. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba menghilang begitu saja setelah Caca tidak sadarkan diri di dekat kamar, bersamaan dengan suara gamelan yang secara perlahan menjauh dari rumahnya, yang disertai dengan suara tipis dari Ice yang masih bersenandung dengan nada yang lirih di tengah malam itu. Kabar tentang Ice yang bergentayangan menari sepanjang jalan setapak melalui rumah-rumah yang ada di kampung Lewidamar pun tersebar luas. Ternyata bukan 1-2 orang saja yang mengetahui akan hal itu. Namun hampir sebagian warga kampung Lewidamar yang mendengar suara gamelan yang muncul pada malam hari memastikan bahwa itu adalah hantu Ice yang masih berkeliaran karena jasadnya tidak diterima oleh bumi atas apa yang ia lakukan. "Pak Mansur, Pak. Terlihat banyak sekali warga yang kini datang ke rumah orang tua Dudi. Dudi yang tertidur di atas kursi bersama bapaknya yang tidur beralaskan tikar di dekatnya tiba-tiba bangun karena teriakan dari para warga yang datang kepadanya. Dengan mata yang masih mengantuk, Pak Mansur yang pada saat itu hanya memakai baju, jaket, dan kain sarung pun langsung berjalan menuju pintu rumahnya untuk mengetahui kenapa warga kampung datang pagi-pagi ke rumahnya. Sambil menguap, Pak Mansur membukakan slot pengunci pintu. Sambil melihat Dudi yang masih tertidur dengan pulas, dia sedikit tersenyum sesaat sebelum ia membukakan pintu rumahnya. "Pak, Bu, ada apa pagi-pagi sudah ramai begini?" kata Pak Mansur yang heran atas apa yang warga lakukan di depan rumahnya. "Itu loh Pak, si Ice gentayangan. Emang gak dengar kemarin ada suara gamelan yang melintas bersamaan dengan suara nyanyian yang sering kita dengar di hajatan kampung?" kata salah satu warga yang ada di sana. "Ya Pak, kita semua yakin itu pasti si Ice yang jiwanya masih ada di kampung Lewidamar ini Pak. Anak dan cucu sampai ketakutan pas mendengar suara gamelan itu."
Kenapa sih Pak, si Ice sampai bunuh diri? Kan jadi gentayangan. Banyak warga yang menyampaikan keluhannya kepada keluarga Pak Dudi. Ice yang setelah 1 tahun pernikahannya ditinggal oleh kedua orang tuanya membuat warga kampung mendatangi rumah orang tua Dudi selaku mertuanya. Pak Mansur yang belum siap atas keluhan warga hanya bisa membuat warga untuk tenang terlebih dahulu. Dia sedikit melirik ke arah anaknya yang masih tidur di kursi dan sengaja untuk mengatasi hal ini sendirian. Karena apabila anaknya tahu bahwa istrinya gentayangan dan meneror warga kampung, dia takut hatinya akan hancur lebih dari sebelumnya. Namun tetap saja, para warga mendesak Pak Mansur atas hal ini. Mereka tidak tenang apabila Ice masih berkeliling kampung setiap malam berikutnya, dengan suara gamelan yang bisa membuat mereka ketakutan setengah mati sehingga tidak bisa tidur. Mereka menjadi panik dan takut, bahkan mereka sampai tidak bisa tidur dibuatnya. Apalagi di dalam kerusuhan itu tiba-tiba ada suara teriakan dari arah depan gang. "Pak Mansur!" katanya dengan nada yang tegas. Rupanya Pak RW dan Caca datang. Caca yang terlihat murung dengan wajah yang sangat mengantuk berjalan dengan bapaknya yang sudah memakai kemeja rapi pada pagi itu. Pak RW," kata para warga sambil sedikit membungkukkan kepala sebagai tanda hormat. Pak Mansur yang melihat hal itu langsung membungkukkan kepalanya. Sebuah penghormatan yang masih terjadi ketika didatangi oleh seseorang yang jabatannya lebih penting daripada dirinya. Para warga yang tadinya mempunyai keluhan kepada Pak Mansur pun mendadak terdiam. Mereka seperti takut ketika ada Pak RW di sana. Bukannya apa-apa, mereka lebih menghormati Pak RW dan anaknya sehingga rasanya tidak etis apabila mereka protes akan Ice di depan mereka. "Pak, tumben pagi-pagi kesini Pak," kata Pak Mansur dengan sedikit tersenyum. "Itu Pak, gimana ya bilangnya? Ini tentang Ice Pak," kata Pak RW dengan nada yang pelan. Pak RW ketika itu melihat semua warga yang ada di sana. Sepertinya mereka juga datang ke Pak Mansur bukan tanpa sebab. Tapi memang mereka menyampaikan keluhan atas apa yang terjadi semalam di depan rumah Pak Mansur. "Aku tahu apa yang kalian sampaikan, namun sebaiknya tidak melakukan hal yang seperti ini. Kasihan, Dudi yang ada di dalam rumah kondisinya masih belum pulih atas apa yang terjadi 2 hari yang lalu," kata Pak RW yang mencoba menenangkan para warga. "Mending gini aja, nanti coba ambil satu perwakilan warga yang nantinya akan ikut berdiskusi perihal hal ini bersamaku, Caca dan Pak Mansur juga Dudi. Aku tahu kekhawatiran kalian, tidur pun kalian tidak nyenyak, karena hal itu juga terjadi kepada Caca. Bahkan jadi tampaknya sosok Ice yang menari di dalam kamarnya," kata Pak RW sambil menepuk-nepuk pundak Caca yang ada di sebelahnya. "Jadi coba tunjuk salah satu dari kalian ya, sisanya boleh membubarkan diri dan bisa kembali ke aktivitas masing-masing." Tidak ada yang menyanggah apa yang dikatakan oleh Pak RW, sosok yang paling dihormati oleh warga kampung pada pagi itu. Sehingga para warga sepakat. Mereka mengutus Pak Aep untuk menjadi perwakilan warga dan Pak Mansur pun mengajak mereka bertiga masuk ke dalam rumahnya untuk berdiskusi perihal hal ini. Di dalam rumah yang sederhana berlantaikan kayu dan beberapa kursi busa yang tampak sudah sangat tua berwarna coklat dengan beberapa bagian yang telah rusak dan terlihat busa dari kursi tersebut, kini sedang diduduki oleh beberapa orang. Pak Mansur yang duduk di paling ujung juga Pak RW yang berada tepat di depannya. Dan Caca, Pak Aep juga Dudi yang kini sudah bangun, duduk di kursi panjang yang dipakai oleh Dudi ketika dia tertidur tadi. "Jadi bagaimana Pak? Kita harus meminta bantuan siapa? Kita tahu yang namanya seseorang yang bunuh diri itu akan seperti ini pada akhirnya. Namun kita juga harus melihat kondisi para warga yang ketakutan," tanya Pak RW kepada Pak Mansur. Pak Mansur hanya bisa terdiam, bersamaan dengan Dudi yang tahu bahwa apa yang dia lihat kemarin malam adalah benar. Karena yang dia rasakan ketika malam itu rupanya tidak salah. Dan memang itu adalah Ice yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dan apa yang dia rasakan dirasakan pula oleh para warga ketika Ice datang melewati rumah orang tuanya dan berkeliling kampung tanpa tujuan yang jelas. Namun dia juga tidak mau istrinya yang sudah dianggap jelek atas profesinya kini bertambah jelek di mata para warga atas apa yang dia lakukan beberapa hari yang lalu. Bahkan warga merasa terganggu akan hantu Ice yang masih bergentayangan. Hingga pada akhirnya, "Coba minta bantuan Ba'a yang ada di kampung sebelah aja Pak. Mungkin Pak Ba'a bisa membantu kita," kata Dudi yang mencoba memberikan solusi atas apa yang terjadi di kampung mereka.
Tapi semua warga termasuk Pak Aep hanya menggelengkan kepala ketika Dudi memberikan solusi seperti itu. Pak Mansur yang menjadi bapaknya hanya menepuk pundak Dudi dengan pelan dan memberitahu bahwa Pak Ba'a sudah tidak ada dan sudah dimakamkan beberapa hari yang lalu. Bagi yang tidak tahu, Pak Ba'a adalah sebutan dari bapakku, kakek pemilik akun ini, yang membuatku harus pulang ke kampung pada saat itu karena dia sudah meninggal dunia. Memang ketika aku bertemu dengan Dudi di terminal Ciwidey pada waktu itu, aku tidak memberitahukan tentang alasanku untuk pulang, sehingga wajar saja bahwa dia tidak mengetahui bahwa Pak Ba'a sudah tidak ada. Ba'a memang terkenal di kampung sebagai seseorang yang bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena hal-hal gaib semasa hidupnya. Karena pada zaman dahulu hal-hal seperti ini memang lumrah dan sering kali terjadi dan dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi keinginannya. Apalagi kampungku tempat aku tinggal berdekatan dengan sebuah gunung yang dikenal angker. Sebuah gunung yang sudah sering kali dipakai oleh orang-orang yang bersemedi dan mencari sesuatu keilmuan dan keinginan di dalam gunung itu. Sehingga Ba'a juga dipercaya menjadi kuncen untuk gunung itu hingga akhir hayatnya. Sebenarnya awalnya aku dipersiapkan untuk menjadi penerusnya. Namun aku lebih tergoda untuk ikut paman bekerja yang pada saat itu sudah menjadi kepala daerah di salah satu kabupaten di wilayah Pantura. Dengan basic militer yang dia miliki, dia akhirnya mengajakku untuk bergabung dan bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Dan ketika kejadian tentang Ice ini, posisiku sedang ada di rumah bersama ibu dan adik-adikku yang masih kecil pada saat itu. Dudi yang tidak tahu informasi tentang Ba'a sangat syok ketika mendengar hal itu. Satu-satunya orang yang paling diandalkan ketika ada sesuatu hal seperti ini, kini telah tiada dan tak ada lagi yang bisa meminta bantuannya. Oh, bagaimana kalau minta bantuan Ajab? Ajab kan anak dari Ba'a, dia pasti bisa bantu, kata Caca yang memberikan pendapatnya pada saat itu. Ajab sepertinya belum bisa, Ca. Kamu kan tahu sendiri, dia itu sekarang tinggal di kota dan dinas di sana setelah ikut sama pamannya yang jadi bupati itu, kata Pak RW yang kembali menyangkal pendapat Caca. Tapi dia sudah pulang lagi kok. Saya bertemu dengannya ketika naik mobil elf ketika pulang, jawab Dudi yang mencoba berkata bahwa dia pernah bertemu denganku pada saat itu. Semua mendadak terdiam. Namun Pak RW tetap menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu tentang hal ini. Awalnya aku juga terlalu tidak memperdulikan apa yang terjadi di kampung sebelah, karena tujuanku pada saat itu hanya datang dan menjenguk makam bapak, lalu kembali pulang untuk bekerja. Meskipun pada akhirnya aku juga ikut terseret atas apa yang terjadi seiring berjalannya cerita ini nantinya. Terus kita minta bantuan sama siapa? Kata Caca yang bingung akan hal ini. Tiba-tiba Aep yang terdiam di sana merasa teringat akan sesuatu, sehingga dia mencoba memukakan pendapatnya pada saat itu. Bagaimana kalau mencari seseorang yang bisa selain Ba'a? Aku punya kenalan yang rumahnya hanya beberapa kilometer dari kampung ini. Seorang dukun yang mungkin saja bisa membantu kita agar para warga terlepas dari teror Ice yang gentayangan setiap malam, kata Pak Aep dengan nada yang sangat meyakinkan. Kabar akan teror dari Ice yang gentayangan di kampung Lewi Damar rupanya telah menyebar luas ke kampung-kampung di sekitar, termasuk kampungku sendiri. Cerita tentang Ice menjadi obrolan yang hangat bagi para ibu-ibu dan para warga yang berada di kampung kala itu. Mereka membicarakan tentang paniknya para warga kampung Lewi Damar ketika mendengar hal-hal yang di luar nalar, yang jarang sekali mereka temukan di dalam hidupnya. Ibu yang mempunyai sebuah warung kecil di kampung ini kini menjadi tempat bagi para warga untuk ngobrol sepulangnya mereka dari ladang atau sawah yang ada di belakang kampung. Obrolan mereka tidak jauh dari hantu Ice yang bergentayangan. Aku yang pada saat itu membantu ibu pun mendengar cerita itu dari mereka. Bahkan aku pun ikut ngobrol dengan mereka atas apa yang terjadi. Emangnya benar ya si Ice itu gentayangan? Kata salah satu warga yang mencoba bertanya atas kebenaran cerita itu. Iya bener Mang, sewaktu nganterin gula aren ke warung-warung di kampung Lewi Damar, mereka membicarakan itu. Tiap malam mereka diteror sama suara-suara aneh yang sering kali terdengar mengelilingi rumah mereka masing-masing, Mang, kata Mang Yayat yang menjadi orang yang menyebarkan cerita dari kampung Lewi Damar kepada kami semua yang sedang berada di warung kepunyaan milik ibu. Kasihan keluarganya kalau kayak gitu, Mang. Uang kalau si mayat meninggal dengan cara gantung diri ya angel. Lama itu gentayangannya. Kan dia seharusnya masih hidup sekarang. Kalau belum waktunya meninggal, ya dia terus gentayangan di kampung sana.
Jawab Mas Parto, salah satu warga yang merupakan orang Jawa Tengah yang menikah dengan orang di kampungku dan kini menjadi warga tetap di kampung ini. Asap rokok pun terlihat dari mulut Mang Yayat, bersamaan dengan asap rokok yang mengepul ke langit-langit di depan warung. Terus sekarang gimana Mang? Sudah ada solusi agar mereka tidak diteror lagi? Kata salah satu warga yang bertanya lagi atas cerita dari Mang Yayat. Ya katanya sih suami dari Ice itu mau minta tolong sama Ba'a, tapi kan kita tahu sendiri Ba'a sekarang sudah nggak ada. Kalau ada mungkin tadi pagi sudah datang ke warung ini, jawab Mang Yayat. Terus akhirnya gimana Mang? Tanyaku. Katanya sih ada dukun terkenal yang rumahnya nggak jauh dari kampung Lewi Damar dan mereka mau meminta bantuan dia untuk memurnikan jiwa si Ice, kata Mang Yayat sambil menghisap rokoknya. Jujur aku merasa kasihan kepada Dudi sekarang. Kabar akan teror istrinya kepada para warga sudah terlanjur menyebar hingga sulit bagi dirinya untuk mengembalikan nama baik istrinya kecuali dia segera menyelesaikan itu dan Ice akan terlupakan secara perlahan ketika hal itu sudah berlalu. Di dalam rumah Pak Mansur kini terlihat beberapa orang yang tampak sibuk. Istrinya terlihat sedang keluar membeli ayam, beberapa tangkai bunga dan kelapa muda. Dudi serta Pak Aep yang terlihat sedang sibuk mengeluarkan beberapa ikan mas ke dalam ember besar yang dia simpan di ruangan tengah. Ini dimasukin semua ikan masnya Mbah? Tanya Pak Aep yang sedang memegangi ember berisikan beberapa ikan mas yang besar bersama Dudi pada saat itu. Terlihat ada sesosok kakek-kakek tua yang mengangguk atas apa yang Pak Aep tanyakan. Sosok dengan baju pangsi hitam dengan rambut putih panjang serta kalung dari akar pohon yang berwarna coklat tua, serta beberapa batu akik yang memenuhi ke-10 jarinya, membuatnya terlihat seperti orang yang sangat sakti. Abah Ido, itu nama dari sosok yang sedang duduk di sana. Rambutnya yang putih dengan jenggot panjang yang seringkali dia pegang, membuat siapapun yang melihatnya pasti akan mengatakan bahwa dia adalah sosok yang mempunyai keilmuan supranatural yang dilihat dari apa yang dia pakai. Bah, aku sudah dapat bunga yang Abah minta, juga kelapa muda dan ayam cemani yang aku beli dari kampung sebelah. Tiba-tiba Pak Mansur dan istrinya muncul. Dengan sedikit tergesa-gesa dia pun datang sambil membawa persyaratan yang Abah Ido minta. Pak RW dan Cacat tampak tidak terlihat sekarang. Mereka masih sibuk akan urusannya tentang rumor ini agar tidak terlalu menyebar lebih luas. Mereka hanya bisa menyerahkan hal itu kepada Pak Mansur dengan beberapa lembar uang yang diberikan untuk membayar jasa Abah Ido untuk menghilangkan teror yang dialami oleh warga kampung Lewi Damar. Akhirnya setelah semua persyaratan yang diminta oleh Abah Ido sudah dipersiapkan, mereka semua pun duduk kembali di dalam rumah Pak Mansur pada saat itu. Dudi yang melihat sosok Mbah Ido yang begitu menyeramkan sedikit agak ragu akan apa yang nanti dia lakukan atas istrinya yang sudah meninggal. Keraguan itu sudah pernah ditanyakan kepada bapaknya sendiri karena dia tidak merasa yakin atas pendapat Kang Aep yang mengatakan untuk memanggilnya. Namun Pak Mansur meyakinkan agar dirinya percaya saja atas apa yang kini dilakukan karena itu semata-mata untuk kebaikan para warga. Dan ketika itu selesai, warga akan secara perlahan melupakan teror Ice dan Dudi tidak akan dicap buruk oleh para warga lagi. Dudi yang mendengar hal itu mau tidak mau harus menuruti perkataan bapaknya. Sesayang apapun dia kepada istrinya, kini mau tidak mau harus merelakannya karena kini mereka sudah berbeda alam dan tidak bisa lagi bersama. Syaratnya sudah selesai semua, kata Mbah Ido sambil mengusap-ngusap jenggot panjangnya. Iya Mbah, udah. Sekarang tinggal gimana Mbah? Tanya Pak Mansur yang berkata dengan nada yang gugup di depan Abah Ido. Sekarang kalian semua tidur, karena nanti malam kita harus ke makam Ice untuk membawa persyaratan dan melakukan ritual pemurnian di sana. Karena hal ini agak sulit dilakukan. Jiwa Ice tidak seperti jiwa-jiwa yang lain. Dia gentayangan sambil membawa perasaan gelap sekaligus kebencian. Benci kepada para warga karena perkataan-perkataan yang tidak baik akan dirinya sewaktu dia hidup. Jawab Mbak Ido dengan nada yang berat.